Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Embayau dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan ini merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami setiap manusia, baik itu dalam struktur jasmani atau biologisnya. Nah, perilaku serta fungsi mental ini berada pada tahap kehidupannya, yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Adapun pendekatan teori perkembangan. Pendekatan teori perkembangan ada pendekatan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah di mana tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut sangat penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu pendekatan belajar maupun lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan adalah bagaimana suatu pembelajaran yang dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar dan sumber belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk bisa memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan sikap akan cinta lingkungan. Yang ketiga yaitu pendekatan etologi. Nah, etologi ini merupakan salah satu pendekatan yang mengkaji tentang psikologi perkembangan manusia. Nah, secara etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter seseorang. Nah, teori etologi ini menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Penamaan atau imprinting dan periode penting merupakan konsep kunci. Teori ini ditegakkan berdasarkan penelitian cermat terhadap perilaku perorangan dalam keadaan nyata. Adapun teori-teori perkembangan, menurut Klein, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu environmentalisme, naturalisme, etologis, komparatif dan organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operan pemodelan, sosial historis, psikoanalitik, psikososial, dan perkembangan bahasa dan humanistik. Nah, sedangkan teori perkembangan mental menurut Turner dan Helms, para ahli psikologi perkembangan seperti Turner dan Helms mengemukakan bahwa ada dua dimensi perkembangan mental, yaitu dimensi perkembangan mental kualitatif dan dimensi perkembangan mental kuantitatif. Adapun tipe-tipe intelektual. Tipe-tipe intelektual ini adalah seseorang yang hobi meneliti atau mencari solusi untuk suatu masalah dan selalu bertanya akan semua hal. Ini termasuk kepribadian intelektual. Perkembangan kognitif menurut Warner Sayes, model rentang kehidupan tentang perkembangan kognitif, melihat penggunaan intelek yang berkembang dalam suatu konteks sosial. Ada 6 tahap yang berkisar pada beberapa tujuan. Ini muncul pada berbagai tahap kehidupan. 6 tahap tersebut yaitu: yang pertama yaitu tahap pemolehan atau masa anak dan remaja. Nah, anak dan remaja ini akan memperoleh informasi dan keterampilan terutama hanya masa remaja atau awal 20-an hingga awal 30-an. Yang kedua, tanggung jawab atau akhir 30-an hingga awal 60-an. Nah, orang-orang pada usia parubaya menggunakan pikiran mereka untuk bisa memecahkan masalah yang praktis dan berhubungan dengan tanggung jawab terhadap orang lain, seperti anggota keluarga dan karyawan. Yang ketiga yaitu tahap eksekutif atau 30-an atau 40-an hingga setengah baya. Nah, individu-individu pada tahap eksekutif yang mungkin tumpah tindih dengan tahap pencapaian dan tanggung jawab akan bertanggung jawab terhadap sistem masyarakat seperti pemerintahan atau organisasi bisnis. Nah, mereka akan berhadapan dengan hubungan kompleks pada banyak tingkatan. Yang keempat adalah tahap reorganisasional. Nah, pada tahap ini adalah akhir parubaya masa awal dewasa akhir. Ini akan memasuki usia pensiun untuk mengatur ulang kehidupan dan energi intelektual mereka. Di sekitar pengejaran-pengejaran yang bermakna merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat diberi upah. Yang
kelima yaitu tahap reintegrasi atau dewasa akhir. Dewasa yang lebih tua yang akan mungkin melepaskan keterlibatan sosial tertentu dan fungsi kognitifnya mungkin terbatasi oleh perubahan biologis. Nah, ini seringkali lebih selektif dalam memilih tugas yang mereka upayakan. Yang keenam yaitu tahap penciptaan warisan atau usia lanjut. Nah, mendekati akhir hidup ketika reintegrasi telah utuh atau sedang berjalan, orang-orang yang mengalami usia lanjut mungkin membuat instruksi untuk menentukan kepemilikan dari barang-barang mereka, merencanakan pengaturan pemakaman, dan menyampaikan sejarah secara lisan atau menulis cerita hidup mereka sebagai warisan bagi orang-orang yang mereka cintai. Nah, tugas-tugas ini dapat melibatkan pelatihan kompetisi kognitif dalam konteks sosial dan emosional. Adapun macam-macam teori perkembangan. Yang pertama yaitu teori empirisme. Nah, teori perkembangan manusia pertama ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini sendiri memiliki anggapan bahwa perkembangan seseorang akan dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan sejak ia lahir sampai ia dewasa. Nah, pada teori empirisme ini pendidikan serta pergaulan masuk ke dalam sebuah pengalaman. Yang kedua yaitu teori nativisme. Nah, teori perkembangan manusia yang kedua ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer. Nah, pada teori ini perkembangan manusia akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dia dilahirkan. Yang ketiga, teori naturalisme. Teori perkembangan manusia ketiga ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Nah, pada teori ini dia berpendapat bahwa semua anak adalah baik ketika baru datang dari tangan Sang Pencipta. Namun, semua menjadi buruk ketika di tangan manusia. Nah, aliran ini juga dapat disebut sebagai aliran negativisme. Hal tersebut dikarenakan pendidik memiliki kewajiban untuk membiarkan pertumbuhan anak didik dengan sendirinya. Nah, maupun diserahkan kembali pada lingkungannya. Yang terakhir adalah teori konvergensi. Nah, teori perkembangan manusia keempat ini dikemukakan oleh William Stern. Nah, teori ini sendiri merupakan sebuah gabungan antara dua teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme serta teori empirisme. Nah, pada teori konvergensi ini dikemukakan bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran yang sangat penting, di mana serta antara lingkungan orang tersebut berada dekat bakat yang dimiliki sejak lahir dan saling mempengaruhi satu sama lain.